Hai guys, jumpa lagi bersama saya di channel Pernikahan Palsu. Dan kalian yang pencinta sinetron Pernikahan Palsu, jangan lupa klik dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Sementara Nila jatuh di kamar mandi dan Evan pun membawa ke tempat tidur karena Nila badannya panas dingin karena kehujanan tadi. Dan Nila didekap sama Evan, dan di pagi hari Nila ingat kalau dia ada yang mendekat. Dan Nila pun berteriak karena kaget. Dan Evan bilang, "Ini aku Evan, suami kamu." Dan Nila pun berterima kasih sama Evan karena membuat dia nyaman dan tidur pulas, kata Nila. Dan Evan pun senang sekali. Sementara Aurel mau ketemuan sama Sander dan ketahuan sama suaminya, dan suaminya marah dan dia diancam sama suaminya kalau berbuat macam-macam, awas katanya. Sementara Evan nganter Nila untuk kerja, dan Evan pun merasa terharu mendengar perkataan Nila, dan Evan pun bilang sama Nila dia semakin cinta katanya. Sementara Aurel melihat Evan dan Nila, dan Aurel pun mengumpet di taman dan ketahuan sama orang, dan Nila pun masuk ke kantor, dan Aurel pun langsung pergi, dan Evan nolong Nila yang kesenggol orang karena Nila terjatuh. Sementara Aji disuruh beli kopi sama istrinya, dan Cynthia pun masang penyadap kamera di kantor Aji dan ketahuan sama Aji, dan Aji marah dan dia bilang mau pergi, mau keluar dari kantor ini, kata Aji. Sementara Nila mau ngasih teh sama Sander dan malah tabrakan sama Sander, dan Aurel bilang, "Kalian apa-apaan?" Nila bilang, "Mama Aurel ya." Nila mendengar suara Aurel dan Sander bilang, "Aurel itu siapa kamu?" Kata Nila, "Mamah mertua aku." Dan Sander pun bingung dan semua itu, dan Aurel bilang, "Jangan memanggil dia mama, harus memanggil kakak." "Iya," kata Nila. Dan Nenek Yani makan di restoran, tapi makanannya gak enak katanya, gak seperti makanan yang dibuat Nila. Dan tak lama kemudian teman Nenek Yani mengagumi Nenek Yani karena dia telah mendidik Evan dengan baik dan bertanggung jawab, kata. Sementara Aurel mulai bikin desain sama Sander, dan Aurel ngasih perhiasan yang pernah dikasih sama Sander dulu, dan Sander nolak semua itu. Dan Sander bilang kalau dia sudah punya pilihan sendiri. Tak lama kemudian Nila datang dan ngasih teh sama Aurel. Di siang hari Evan minta kerjaan sama Teddy, dan Evan diterima kerja di kantor Teddy. Di sisi lain Aurel ke kantor Sander, dan Aurel pun mau tahu tentang Sander, dia itu naksir siapa sebenarnya. Sementara Evan ketemu sama neneknya, dan nenek bilang, "Kamu belum kerja udah shopping belanja." Dan nenek bilang kalau Evan sama Nila harus balik lagi ke rumahnya, dan Evan pun tidak mau pulang, dan Evan pun pergi. Sementara Cynthia nanya sama Aurel kalau Aurel masih cinta sama Sander kakaknya, dan Cynthia bilang sama Aurel kalau Sander kayaknya cinta sama Nila, dan Cynthia pun manas-manasin Aurel, dan Aurel pun mau nyingkirin Nila katanya. Di sisi lain Sander ketemu Cynthia, Nila, dan Nila ngomong sama Sander, ngomongin Aurel, dan Sander Nila bilang jangan sampai kegoda sama Aurel, dan Nila bilang takut aja nanti katanya. Dan Sander mau pulang, dan tak lama kemudian Evan pun datang menjemput Nila, dan sesampai di rumah Evan menunjukin rumah barunya dan nunjukin kamar barunya, dan Evan pun menunjukin belanjaan dia, dan
Nila bilang, ini pemborosan kan mas. Dan Epan bilang, gak apa-apa, ini untuk kamu aku beli. Sementara Isman lagi nonton dan nenek Yani menelpon mamahnya Teddy biar Epan jangan kerja di kantor Teddy. Di sisi lain Nila kebelet dan dia mau ke kamar mandi. Sementara Epan mau lihat Nila dan pas mau lihat malah tabrakan dan mereka berdua malah jatuh. Dan Epan pun membangunkan Nila yang terjatuh dan Nila pun tidur lagi. Di pagi hari Epan mulai kerja dan di kantor Teddy menjelaskan kalau dia tidak bisa kerja di situ. Sementara Nila datang mengucapin selamat pagi sama Sander. Dan tak lama kemudian Aurel datang dan Aurel mengajak Nila ke kantin. Sementara Aurel nanya sama Nila dan Nila pun gak tahu. Dan Aurel maksa sama Nila, dia bilang sama Nila kalau dia harus jalanin suaminya dengan baik. Dan Nila bilang akan dicoba. Sementara Epan di jalan, tak lama kemudian Pania datang dan dia menawarkan kerja sama Epan dan Epan pun menolaknya. Dan tak lama kemudian datang seorang preman dan Epan pun berkelahi sama preman itu. Dan preman itu pun meminta tas Epan. Di sisi lain preman itu menemui nenek Yani dan Epan pun mengetahui itu semua dan preman itu pun suruhan nenek Yani. Nah begitulah alur ceritanya, silahkan tunggu di episode selanjutnya.